Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dari kelas 1B. Izin menyampaikan tugas filsafat ilmu dengan judul Implementasi Pilar Filsafat dalam Kecerdasan Buatan atau AI dan Etika Digital di era 2026. Perkembangan AI sangat pesat ya di tahun 2026 digunakan dalam pendidikan, industri, media, dan pengambilan keputusan. Lalu muncul persoalan etika dan tanggung jawab. Filsafat ilmu diperlukan untuk memahami fenomena ini. Jadi di tahun 2026 ini kecerdasan buatan atau AI sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita ya. Kita menggunakan AI untuk belajar, kerja, bahkan untuk mengambil keputusan. Namun, di balik kemudahan itu, muncul pertanyaan besar. Apakah AI benar-benar cerdas? Atau apakah AI bisa dipercaya sepenuhnya? Dan siapa yang bertanggung jawab ketika AI menimbulkan masalah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak cukup dijawab dengan teknologi saja. Disinilah filsafat ilmu berperan, khususnya melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita mulai dari ontologi ya, hakikat AI. Ontologi membahas hakikat keberadaan AI adalah entitas buatan manusia, berbasis algoritma dan data, big data ya, tidak memiliki kesadaran dan kehendak bebas. Secara ontologis, kita bertanya, apa sebenarnya AI itu? Banyak orang menyebut AI sebagai mesin berpikir, namun jika ditinjau dari filsafat, AI bukanlah makhluk berpikir seperti manusia. AI tidak dapat memiliki kesadaran, ia tidak punya niat, ia tidak memahami makna. Yang dilakukan AI hanyalah mengolah data dan pola. Fenomena seperti AI yang bisa menulis, berbicara, bahkan meniru wajah manusia lewat deepfake sering membuat kita keliru. Kita menyamakan kemiripan dengan kesadaran. Padahal, secara ontologis, AI tetaplah alat. Ia ada karena manusia menciptakannya. Kesalahan AI bukan berasal dari mesin, tetapi dari manusia yang merancang yang mengarahkannya. Epistemologi pengetahuan AI. Epistemologi membahas sumber kebenaran. Apakah AI ini selalu benar, gitu kan? Apakah AI ini eh, punya kesalahan? Terus AI belajar dari big data ternyata menggunakan machine learning dan statistik, tidak memahami makna kebenaran. Analisis epistemologis. Satu, hasil AI bergantung pada kualitas data, potensi bias, dan hoax digital. Deepfake sebagai contoh krisis kebenaran perlu verifikasi dan kontrol manusia. Nah, eh, secara epistemologis kita bertanya, bagaimana AI memperoleh pengetahuan dan apakah pengetahuannya bisa dipercaya? AI belajar dari data, semakin banyak data, semakin terlihat pintar. Namun, AI tidak tahu mana yang benar dan salah. AI hanya tahu mana yang muncul dan mana yang jarang. Inilah sebabnya mengapa AI bisa menghasilkan informasi yang keliru, hoax, bahkan manipulatif. Contohnya adalah penyebaran berita palsu dan konten deepfake ya. Di sini terlihat bahwa AI tidak bisa menjadi sumber kebenaran mutlak. Ia membutuhkan manusia untuk memverifikasi, mengkritisi, dan bertanggung jawab atas hasilnya. Secara epistemologis, kebenaran AI bersifat relatif dan bergantung pada kualitas data serta kontrol manusia.
Lanjut dalam sisi aksiologi ya, nilai serta etika. Kita eh, menghadapi bukan menghadapi ya, apa namanya, cara penggunaan AI dengan bijak ya. Aksiologi membahas nilai guna ilmu, manfaat AI salah satunya, efisiensi kerja, akses informasi, dukungan pengambilan keputusan. Mempercepat dukungan pengambilan keputusan. Etika digital AI itu ada yang namanya harus menjaga privasi data, keadilan algoritma, transparansi sistem, dan tanggung jawab manusia. Ah, Lalu secara aksiologis kita bertanya ya, untuk apa AI digunakan dan nilai apa yang harus dijaga? AI jelas memiliki manfaat besar di dalam kehidupan kita sehari-hari, membantu pekerjaan manusia, meningkatkan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan. Namun, tanpa etika, AI juga bisa merugikan manusia loh, mulai dari pelanggaran privasi, pengawasan digital berlebihan, hingga diskriminasi algoritmik. Masalah utamanya ternyata bukan pada kecerdasan AI, tetapi pada tanggung jawab manusia. AI tidak punya moral. Manusialah yang harus memastikan AI digunakan secara adil, transparan, dan manusiawi. Dengan kata lain, AI harus melayani manusia, bukan menggantikannya. Sintetis filsafat ilmu, ringkasan singkat ya, dari ontologi memahami batas hakikat AI, epistemologinya bersikap kritis terhadap informasi, aksiologinya menjaga nilai kemanusiaan. Refleksi pribadi saya sebagai mahasiswa di STAI Al-Rujhan, AI ini memudahkan hidup manusia itu betul, namun tidak memiliki moral. Manusia harus bijak mengendalikan teknologi. Filsafat ilmu inilah sebagai kompas etis, gitu ya. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa perkembangan AI menuntut kita bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir yang kritis. Filsafat ilmu membantu saya memahami bahwa kemajuan teknologi tanpa landasan nilai dapat berbahaya. AI yang canggih tidak selalu berarti AI yang bijak. Melalui ontologi, kita memahami batas hakikat AI. Melalui epistemologi, kita belajar untuk tidak menelan mentah-mentah informasi digital, apalagi hoax yang tersebar di mana-mana ya, di sosial media, di Google, serta di platform-platform yang lainnya. Dan melalui aksiologi, kita diingatkan bahwa nilai kemanusiaan harus tetap menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat ilmu bukan teori abstrak, melainkan kompas etis dalam menghadapi dunia digital di era 2026. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini, AI bukan sekedar teknologi, tetapi persoalan filosofis. Filsafat ilmu memperjelas peran manusia. Teknologi harus berkembang sejalan dengan nilai. Mungkin ada penutup singkat dari saya. Tanpa filsafat, teknologi bisa kehilangan arah. Namun dengan filsafat, ilmu pengetahuan dapat berkembang secara bertanggung jawab dan bermakna serta bermoral. Alhamdulillah, kita sudah di ujung penjabaran tentang implementasi filsafat terhadap AI. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan semoga lebih bijak, terkhusus saya sebagai mahasiswa dalam menggunakan AI ini dalam sehari-hari, serta dalam pekerjaan pun
sebenarnya saya masih menggunakan AI ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.